Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera, salam sehat, selamat pagi bagi teman-teman Ibu dan Bapak Muda Indonesia yang saya hormati. Terima kasih sudah join ke channel saya, Jibikus, channel yang tidak hanya menghadirkan materi-materi yang mengerikan, dan bukan mengerikan lah, membuat orang itu terbelalak karena video-videonya itu menakutkan gitu ya, tapi kita akan coba mencari sisi lain dari semua kegiatan ya yang terkait dengan masalah-masalah psikologi. Nah, sahabat orang tua muda Indonesia yang saya hormati, eh Jibikos kali ini juga masih menyoroti sedikit lah ya terkait dengan kasus kemarin yang kita sudah ungkap di video sebelumnya, yaitu bagaimana kalau seseorang itu harga dirinya itu sudah tersinggung, ternyata waduh marah banget ini ya. Baik itu saya lihat dari aspek suami ya, tega melakukan sesuatu yang luar biasa ya, di luar nalar kita gitu ya, kadang-kadang tidak terkontrol ya emosi kita sampai mau membunuh anak sendiri dan melukai istri sendiri. Ini kejadian yang luar biasa. Sehingga pelajaran hidup ini saya tetap menjadi bagian yang saya ingin menjadi pembelajaran kita bersama. Nah, kali ini saya ingin melihat persoalannya itu dari sudut harga diri. Jadi harga diri seseorang ini memang nggak bisa ditawar. Kadang-kadang eh, bisa menjadikan orang itu kalaf ya. Nah, sore ini tetap pagi ini saya akan tetap mengundang psikolog kita, Mbak Sinta. Terima kasih Mbak Sinta sudah hadir. Terima kasih kembali Pak Ya, sudah mengundang saya. ya, terima kasih. Nah, sahabat-sahabat orang tua muda Indonesia, kali ini kita akan mencoba kalau bisa nanti ada dua hal ya. Pertama adalah tentang harga diri. Gimana seseorang ini kalau harga dirinya sudah terlukai, itu apapun akan membela harga dirinya ya. Bahkan kalau ada di daerah tertentu di Surabaya itu, wah pokoknya harga diri menjadi harga mati, nggak boleh diusik ya. Nah ini kita ingin tanya lah ini sama Mbak Sinta ya sebagai seorang psikolog, tentunya eh, banyak hal yang bisa diceritakan kami, Mbak Sinta. Jadi saya ingin menanyakan tentang sebetulnya masalah harga diri seorang itu ya khususnya dalam hubungan suami istri lah ya. Itu bagaimana kita melihat parameter bahwa apa yang saya lakukan itu sudah menyinggung harga diri seorang istri ya. Sebaliknya seorang istri sudah menyinggung harga diri suami. Ya ini kaitannya ini harga diri itu apa sih sebetulnya di dalam uh, kaitannya dengan masalah psikolog ini. Monggo Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi Ya. memang pada beberapa penelitian ya, kasus-kasus kekerasan itu eh, selain faktor ekonomi sebenarnya 30% ya. Masalah yang terjadi adalah faktor relasi gitu. Hmm. Salah satunya adalah ya harga diri tadi begitu ya. Jadi ketika banyak kasus kriminal yang berakhir juga dengan fatalitas itu terjadi karena eh, pelaku itu melakukan tindakan agresivitas atas dasar tidak terima harga dirinya direndahkan oleh orang lain. Itu hampir 70%, 68 sekian persen. Baru 30% lainnya adalah hal-hal lain termasuk ekonomi ya seperti Hmm. curian, ya tindakan-tindakan kekerasan yang lebih pada faktor ekonomi begitu. Tetapi umumnya itu kegiatan atau tindakan kriminalitas itu terutama agresif itu terjadi pada orang yang dikenal dan itu terkait dengan relasi begitu ya. Jadi Hmm. banyak relasi gitu. Nah, apa sih ya itu tadi ya harga diri ya atau kita sebut sebagai self esteem ya self esteem begitu ya keyakinan atas diri sendiri. Kenapa sih ini menjadi faktor yang cukup
penting ya, karena memang kita pada dasarnya berupaya agar atau pandangan diri kita tentang apapun yang ada dalam diri kita itu berdasarkan tadi harga diri kita, seberapa kita meletakkan harga diri kita, begitu. Nah, pada banyak orang yang harga dirinya biasanya lowest ya, lowest self esteem, itu malah lebih mudah tersinggung, lebih mudah terasa direndahkan daripada orang yang memang memiliki harga diri yang confidence begitu ya, yang cukup terpenuhi begitu. Nah, jadi pertama kita harus kenali dulu lawan bicara kita. Kita harus kenali dulu pasangan kita ya. Nggak harus tes psikologi, nggak sih Pak Kus gitu ya. Tapi dari keseharian kita bisa melihat apakah pasangan kita ini orang yang punya low self esteem, ataukah pasangan kita ini orang yang moderate self esteem atau malah terlalu tinggi self esteemnya begitu ya. Jadi kita bisa lihat dulu, kita bisa lihat dari mana, kita bisa lihat dari keseharian bersama kita maupun keseharian dia dengan lingkungan di luar kita begitu ya. Jadi bagaimana kemudian dia berinteraksi dengan keluarganya dia begitu ya, bagaimana dia berinteraksi dengan keluarga kita, bagaimana dia berinteraksi dengan rekan kerjanya, bahkan bagaimana dia berinteraksi dengan teman-teman mungkin di luar pekerjaan. Kita bisa lihat apa ya responnya sama ini begitu. Nah, itu bisa membuat kita kemudian memahami saya harus bagaimana ya untuk bersikap terhadap pasangan kita ini. Pada dasarnya Pak Kus, tidak ada satu orang pun yang mau direndahkan. Orang akan memberontak, akan tidak terima ketika harga diri direndahkan. Yang berbeda adalah responsnya, begitu. Ya, ketika kita direndahkan, responsnya apa sih? Gitu. Apakah kita akan berespons submisif, begitu ya? Kemudian kita menjadi menarik diri, kita menjadi pendiam, itu submisif, atau menjadi agresif, begitu ya? Kita melakukan tindakan-tindakan agresif untuk membela harga diri kita, atau kita bisa bersikap asertif. Nah, bersikap asertif ini yang ada di tengah-tengah, di mana kita menyampaikan apa yang menjadi hak kita tanpa kemudian melanggar atau melukai atau menyakiti pihak yang lain, begitu. Nah, ini memang belajarnya nggak besar gitu, Pak Kus. Apalagi dengan pasangan ya, seumur hidup rasanya belajarnya begitu. Oh gitu ya, Mbak. Jadi gimana ya kalau kita taruh mengenali dari perilaku saja ya antara suami istri yang punya low self esteem dan yang high self esteem. Jadi kira-kira apa sih perilaku yang seringkali muncul gitu ketika wah ini istri saya termasuk yang low self esteem gitu ya, atau suami saya termasuk yang high self esteem, atau sebaliknya barangkali. Gimana, ada perilaku yang bisa kita istilahnya kita lihat gitu ya. Secara umum biasanya kita lihat ya, kalau yang low itu lebih meletakkan dirinya lebih rendah daripada orang lain gitu. Ketika ada masalah, saya mah nggak yang begitu mah bukan saya mah apalah remahan rempeyek begitu ya, remahan rengginang. Posisinya ada dia merendahkan dirinya dibanding orang lain, tapi secara sadar ya begitu, bahwa dia betul-betul mengakui bahwa dia tidak kompeten, bahwa dia tidak memiliki kapasitas itu gitu. Dan itu in every way gitu. Jadi tidak hanya pada misalnya ya saya pengajar nih begitu, tetapi kemudian saya diminta nari, aduh saya nggak bisa deh kalau nari. Ya nggak apa-apa, itu kita paham gitu. Tetapi ini di semua hal, misalnya ketika ada orang lain memiliki prestasi, mungkin dia bilang saya mah jauh dari yang gitu, tapi lebih kepada merendahkan dirinya sendiri. Itu yang low ya, dimana pada orang-orang seperti ini kita sebagai pasangan harus memberi support supaya dia bisa kemudian meningkatkan ya self esteemnya. Oke, bahwa mungkin di bidang itu tidak bisa, tetapi di bidang-bidang lain kelebihannya juga banyak loh gitu. Nah, ini lingkungan yang harus mensupport supaya dia punya self esteem yang baik. Nah, sementara kalau terlalu tinggi adalah tadi sangat mungkin ketika dia merasa sangat tinggi atau bisa semua, sehingga tidak bisa menerima kegagalan, tidak bisa menerima kekurangan, tidak bisa menerima penolakan. Nah, ini biasanya orang-orang dengan self esteem yang terlalu tinggi gitu. Bahkan jadi tidak bisa menerima penolakan. Kita bisa lihat ini kalau saya bilang tidak kok bisa sampai
apa ya, marah yang luar biasa, atau misalnya ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan dia harapkan, kemudian dia bisa bersikap yang tidak wajar begitu ya. Seharusnya masa begitu aja sih, sudah begitu marahnya. Kenapa? Karena high self esteem ya. Hmm. Keserempet sedikit sudah marah-marah, seolah-olah cuma dia yang punya mobil di dunia ini dan sebagainya. Itu bisa kita lihat secara sehari-hari begitu. Jadi yang paling tepat yang mana sih gitu? Yang paling tepat adalah menempatkan diri pada tempatnya. Nah itu, jika Hmm. memang kita kompeten ya kita katakan iya saya bisa melakukan itu, atau saya belum bisa tapi saya akan belajar begitu ya. Itu Ya. yang tepat. Dan kalau misalnya ada terjadi kesalahan orang lain, kita bisa mengendalikan diri. Mungkin kita marah, tetapi kita bisa atau kita memiliki cara-cara untuk mengendalikan diri kita begitu. Oke, ya itu sahabat orang tua muda Indonesia ya. Kalian harus juga tahu persis, bukan tahu persis lah, paling tidak memahami apa yang dimiliki ya oleh pasangan kita ya tentang self esteem tadi, kepercayaan dirinya, kemudian harga dirinya. Oh kalau saya ngomong gini sepertinya tersinggung. Ini penting karena nanti kalian akan menyesuaikan tentunya ya ketika ada masalah. Oh nih saya harus menyesuaikan seperti ini karena memang kehidupan itu ya kalau ingin langgeng saling menyesuaikan gitu ya, Mbak. Ya. Betul, Jadi betul. ini penting bagi teman-teman orang tua muda Indonesia ya. Jadi kenapa Anda harus melihat bahwa ada sisi yang jangan sampai tersentuh oleh kata-kata Anda atau perilaku Anda karena menyinggung harga diri pasangan Anda. Karena apa? Akibatnya tadi bisa melakukan agresif, bisa melakukan submisif. Tapi kalau Iya. mereka sudah pandai, banyak informasi, dia melakukan asertif. Kan gitu ya. Jadi ketika respon terhadap apa yang Anda omongkan kepada pasangan Anda, ini sangat berpengaruh sekali. Nah, maka itu perlulah kalian juga belajar tentang konsep komunikasi antar suami istri yang bagus itu seperti apa. Kan gitu. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Tapi kali ini yang saya ingin tekankan begini, Mbak. Eh, Pertanyakan lagi nih sama Mbak Sinta ya. Ketika harga diri itu tersinggung, kemudian dia menjalankan sesuatu yang agresif, waduh, wow, nggak bisa, sudah menyinggung harga diri saya. Karena tadi seorang pelaku yang kita bahas di video pertama kemarin, itu kan dia menyatakan sudah tidak merasa dihargai diri saya sebagai seorang ayah gitu kepada anaknya. Nah, itu sebenarnya sinyal yang perlu diketahui oleh seorang istri ya, seorang istri. Sebaliknya juga saya sering melihat bahwa istri juga kadang-kadang wah apa itu, waduh, kalau nggak boleh gini, cetuar, banting banting apa namanya piring, banting macam-macam. Pokoknya aku kalau nggak mau begini, pokoknya aku cerai saja. Itu kan meluap-meluap itu juga ada ya, kadang-kadang istri juga seperti itu ada juga. Nah, ini kan tindakan-tindakan agresif gitu ya, yang dilakukan meskipun tidak melukai, tapi menghantam sesuatu, memukul, membuang, memanting gitu kan, bahkan teriak-teriak sampai tetangganya dengar gitu. Ini kan juga apa ya? Karena dia merasa sesuatu yang marah tapi nggak biasa gitu ya. Karena marahnya itu sudah sangat menyinggung perasaan yang paling dalam. Nah, pertanyaannya begini, Mbak. Gimana kalau kita itu dihadapkan pada situasi orang yang agresif, terus apa yang harus dilakukan oleh kita ya, kita sebagai pasangan itu, supaya ya tidak terjadi sesuatu di dalam konflik kita ini. Gimana, Pak? Jadi memang pengendalian emosi itu belajarnya tidak saja 1-2 hari melalui pelatihan, Pak. Ya. Pengendalian emosi itu kita belajar sejak kita kecil, bahkan 0 sampai 5 tahun itu memiliki peran yang sangat penting bagi pengembangan pengendalian atau regulasi emosi kita, begitu. Hmm. Kalau kita mungkin ingat ya gitu, ketika kecil kita punya pampers basah, kita nangis teriak-teriak supaya apa? Supaya ibu kita datang dan mengganti pampers kita, begitu kan? Nah, Ya. tapi Ya. itulah ya, ketika kemudian kita meregulasi emosi, seberapa ya perlu nangisnya sampai ibu kita datang. Kalau kita cuman
Ibu kita sudah datang, oh sayang, pampersnya basah, mama ganti. Kita nggak perlu sampai teriak-teriak begitu ya. Tetapi ada juga ibu-ibu gitu ya, Hmm. anaknya sampai nangis, pampersnya basah, bentar ya, mama masih WA. Itu adalah dari 0 tahun Pak Kus gitu ya, pemenuhan kebutuhan. Dan ini terus-menerus ya, terus-menerus. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kita belajar, saya punya keinginan harus saya tahan, saya punya marah harus saya tahan. Itu adalah belajar lifetime gitu ya, selama kita hidup. Nah, sekarang adalah ketika kita punya pasangan dan pasangan kita kemudian kita tahu akan bertindak agresif, apa sih yang perlu kita lakukan? Pasti yang utama adalah selamatkan diri sendiri dan keluarga kita. Caranya apa? Kita hindari situasi tersebut. Begitu. Hmm. Jadi sangat perlu ketika kita berhadapan dengan orang marah, siapapun itu, jaga agar jangan sampai kita terpancing untuk ikut marah. Karena emosi itu biasanya dengan mudah menyebar ya, seperti virus gitu. Jadi kalau di lingkungan kita atau di hadapan kita pasangan kita marah dan kita tahu ini akan bersikap agresif, lebih baik kita menghindar. Itu itu Hmm. itu Oke, sudah oke. nomor satu. Jangan sampai kita ya udah terusin pukul. Nah itu sekarang yang banyak terjadi begitu. Itu banyak yang terjadi, ya kalau mau pukul pukul aja. Dan itu yang terjadi, akhirnya dipukul betulan, akhirnya KDRT gitu. Karena apa? Karena dua belah pihak aksi reaksi begitu ya. Padahal sebenarnya pasangan pasti tahu bahwa kalau saya melakukan ini maka pasangan saya akan bereaksi seperti ini. Itu umumnya ya, kalau kita sudah suami istri pasti tahu, karena itu hindari yang pertama. Kalau kita sudah tahu Hmm. kondisi itu, hindari. Caranya apa? Misalnya kita sedang berada di kamar berdua, kita keluar, kita bawa anak-anak kita keluar, atau kita masuk ke kamar anak-anak dan kita tutup, cukup begitu sampai dia reda. Nah, kita nggak pernah tahu redanya seperti apa. Atau kita izin, mohon maaf, mungkin kita selesaikan masalah ini nanti, supaya turun dulu emosinya. Begitu. Karena biasanya emosi yang sesaat, agresif yang sesaat akan menimbulkan penyesalan. Begitu. Jadi yang pertama adalah hindari. Nah, Hmm. kemudian baru kita alihkan situasi. Jadi kalau misalnya memang kita sudah hindari, kita alihkan. Udah, ya sudah deh, kita jangan lanjutkan pembicaraan ini, kita alihkan dulu. Yuk Hmm. sama-sama naik motor, yuk boncengan, kita lihat sunset di danau. Nah, ya, alihkan gitu. Jadi tidak terfokus pada masa itu, tapi kita mengalihkan gitu. Nah, ini memang harus ada salah satu. Kalau yang satunya marah, yang satunya harus sadar gitu ya. Ya, ya, Kalau ya. dua-duanya marah, maka akan terjadilah hal-hal yang memang tidak diinginkan begitu. Apalagi tadi ya kaitannya dengan emosi terhadap anak-anak. Jadi dialihkan. Hmm. Baru setelah itu kita harus tahu sama-sama emosinya harus sama-sama reda begitu. Kenapa? Karena pengambilan keputusan pada saat kita sedang dalam kondisi emosi pasti akan merugikan begitu. Jadi tadi ya sebenarnya ya sudah ceraikan saja, padahal sebenarnya nggak kepengen, tapi karena ini muncul ketika emosi maka akan terjadi kondisi yang sebenarnya akan disesali. Karena itu tadi, jadi kita hindari dulu situasinya, kemudian kita alihkan, dan baru kemudian kita cari solusi yang di mana kita sudah tidak dalam kondisi emosi begitu. Ya, Nah, oke. tadi hal-hal tadi itu sebenarnya bisa disampaikan Pak Kus dalam kondisi kita tidak sedang berantem dan sebagainya. Eh, sayang, apa sih yang membuat kamu marah gitu ya? Oke, Apa sih ya, perkataan ya. dari saya yang sebenarnya sangat menyakiti sebenarnya buat kamu? Saya tuh Ya. nggak suka kalau kamu begini-begini. Tapi itu dilakukan pada saat kondisi baik-baik saja. Nah, ini untuk kita mengenal pasangan kita. Nah, kita juga bisa bilang, ayah, aku nggak suka loh kalau kamu ngomong ini. Jangan lagi ya, begitu. Tapi itu pada kondisi bukan lagi marah gitu. Saya nggak suka kamu ngomong gini. Wah, itu tambah tambah heboh begitu. Tetapi pada kondisi-kondisi kita sedang tidak ada permasalahan, kenalilah pasangan Anda. Apa sih yang tidak disukai dari dia? Apa sih yang membuat dia betul-betul marah dan betul-betul merasa harga dirinya terusik? Misalnya ada satu ya, biasanya ini Pak Kus, Ya. bapak-bapak laki-laki itu paling tidak suka kalau kita sudah sentuh-sentuh ibunya. Betul, 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 betul. Teorinya Freud sebenarnya. Tapi Betul. aku sih lebih ini sama ibumu. Emang kenapa ibu saya? Itu biasanya laki-laki pasti ini. Ya. Kemudian ekonomi, dompetnya Pak Kus. Kalau perempuan sudah ngomong dompetnya, laki-laki itu juga biasanya akan tersinggung. Tapi kita bisa tanya, Hmm. ayah apa sih yang kalau saya tanya apa, atau hal apa sih yang akan yang paling membuat ayah marah kalau saya tanya? Apa sih yang paling membuat ayah emosi? Nah, itu Hmm. bisa kita tanyakan pada situasi, pada kondisi yang sedang baik-baik saja. Tetapi pada kondisi emosi, pada kondisi marah, atau kita tahu ini akan membahayakan, hal pertama adalah kita harus mengamankan diri kita dan orang-orang yang
kita cintai. Jangan kemudian kita merespon ya dengan respon-respon yang semakin menambah emosinya semakin menambah tinggi begitu. Oke. Kalau sudah agak reda, alihkan kepada hal yang lain. Udah yuk ayah yuk ambil air wudhu yuk kita sholat sama-sama. Itu sih sudah mengalihkan sebenarnya begitu. Oke. Iya. Jadi sahabat orang tua muda Indonesia yang saya hormati, jadi Anda nanti disarankan oleh Mbak Sinta untuk saling mengenal pasangan Anda ya. Jadi memang betul hidup itu saling mengenal karena memang ini kan kehidupan berumah tangga itu kan bisa sampai kapan? Sampai meninggal lah dua-duanya gitu kan. Itu hidup semati gitu ya. Untuk mencapai itu kan Anda harus tahu masing-masing apa yang menjadi ketersinggungan kalau saya ngomong ini, oh suami saya marah, oh kalau saya ngomong ini, oh istri saya marah, itu Anda kenali semua, gitu kan? Nah, dari tumpukan-tumpukan pengetahuan inilah Anda bisa saling mengetahui kalau saya menyinggung itu kalau ngomong A, ngomong B. Nah, sahabat orang tua muda Indonesia, ini bukan untuk orang-orang yang pintar saja loh, orang-orang yang kaya saja. Ini semua, ini kasus umum sebetulnya. Jadi kalau Anda sedang menjalani kehidupan seperti ini, ketika ada konflik, itu cek lagi. Nah, baca channel ini lagi. Ingat itu saran Mbak Sinta ya. Jadi, waktu itu ada problem. Buka aja nih channel Cipikus. Supaya tahu apa ini caranya ketika jadi konflik. Konflik itu biasa. Yang tidak biasa itu ada penyelesaiannya. Ya, yang tadi disampaikan bahwa tergantung responnya, kata Mbak Sinta kan. Ini kalau responnya submisif akan terjadi seperti itu. Orang membuang diri, melarikan dari kondisi yang ada real gitu ya, menutup pintu terus ngumpet gitu ya, itu submisif. Kalau agresif itu langsung langsung melakukan pembalasan dengan keras gitu kan ya. Kalau asertif itu sudah pakai pikiran tenang gitu kan, pakai rasional ya. Nah, ini masalahnya teman-teman, kalau Anda tidak mengenal pasangan, itu baru pasangan. Apa dampaknya ketika Anda itu sedang berantem, sedang berantem ini, tiba-tiba anak Anda lihat, Mbak, ada nggak sih konsekuensi ketika orang tua berantem, anak itu melihat? Sebaiknya gimana tuh? Melihat terus anak itu melihat bapak ibunya berantem, ini ada konsekuensi psikologis nggak terhadap anak? Gimana, Mbak? Sangat ya Pak Kus, apapun konflik dalam rumah tangga yang kemudian dilihat oleh anak itu menimbulkan trauma-trauma pada anak, begitu ya. Karena pada dasarnya anak mencintai kedua orang tuanya dan tidak menginginkan adanya keributan atau konflik ya. Dan itu traumatik pada semua anak, begitu ya. Apakah kemudian orang tuanya bercerai atau tidak itu bukan jadi soal, tetapi ketika anak melihat orang tuanya yang menjadi role model, yang kedua-duanya dia cintai, dia sayangi, bertengkar gitu ya di depan dia, itu akan menimbulkan luka-luka psikologis dan itu akan menimbulkan memori-memori yang tidak menyenangkan seumur hidupnya, begitu. Apalagi ketika anak ini kemudian melihat solusinya juga dia tidak bisa lihat solusinya apa, solusinya ayahnya menampar ibunya, maka dia akan lakukan itu juga kepada istrinya nanti. Walaupun dia bilang saya tidak akan melakukan hal yang sama dengan ayah saya, itu di mulutnya dia. Yang dia lakukan, Kalau sebaliknya, istrinya yang nampar bapaknya, iya, itu juga dia kan melihat mungkin dia akan takut dengan perempuan atau dia akan menjadi bersikap dominan dengan istrinya nanti dan sebagainya. Jadi yang pasti adalah ketika kita memperlihatkan agresivitas di depan anak, maka anak akan merasa ikut terluka, anak akan merasa trauma dan itu akan dia bawa sampai dia dewasa dan kita tidak pernah tahu apa dampaknya. Apakah itu dampaknya ini kita tidak pernah tahu seberapa dalam sih itu dampaknya, begitu ya. Yang pasti dampaknya negatif. Bisa dampaknya menjadi mungkin kecil, tapi bisa juga menjadi sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita menyimpan memori-memori itu di dalam unconscious kita, di dalam alam bawah sadar kita. Mungkin kita juga sudah tidak ingat
berantemnya berantem apa, konfliknya konflik apa, kapan kejadiannya. Tetapi luka itu ada di dalam hati kita. Begitu. Luka Hmm. luka tentang kedua orang tua kita yang kita sayangi dan mereka berantem itu tetap ada dalam diri anak-anak. Banyak anak-anak yang mengalami kondisi bermasalah di sekolah, Pak Kus ya, Hmm. apa nilainya jelek, berantem sama temennya, nakal dan sebagainya. Ujung-ujungnya masalahnya adalah masalah di rumah. Bukan Oh. masalahnya adalah dia punya IQ yang rendah, nggak ada, Pak Kus, gitu ya. Tidak Hmm. ada masalah IQ-nya rendah. Ya kalau emang IQ-nya rendah, dia punya disabilitas intelektual ya sekolahnya tidak di situ. Tetapi masalah problem behavior problem pada anak-anak umumnya berasal dari masalah yang ada di rumah begitu. Jadi tidak usah bicara apakah broken home sudah bukan konsepnya lagi broken home ya, tetapi kejadian-kejadian yang ada di dalam rumah itu akan membekas kepada anak dan itu akan tertampil pada anak terutama ketika dia berada di sekolah begitu. Hmm. Oh, pantesan ya. Sehingga kadang-kadang ada seseorang laki-laki atau perempuan yang dia tidak melakukan, nggak mau melakukan sesuatu, bahkan mungkin nggak mau mencari pasangan, gitu ya, karena trauma pada anak itu. Betul nggak itu, Mbak? Ya sangat betul. Kadang-kadang ada. Bahkan banyak itu Pak Pus dan kadang dia juga nggak tahu kenapa gitu. Ya mungkin Hmm. kejadian itu dia lihat dia masih umur 3 tahun, dia 4 tahun, ini dia sudah tidak ingat, tetapi itu ada di alam unconscious-nya dia. Kok saya Hmm. banyak itu Pak Kus, ada beberapa yang datang ke psikolog, saya ini kenapa sih kok takut komitmen gitu. Iya. Bisa nggak kita urai? Setelah kita urai ternyata masa kecilnya banyak hal-hal yang dia orang tuanya terlihat baik-baik saja di Hmm. luar, tetapi di dalam, wah kalau berantem bukan main dan itu di depan anak-anak. Bapakmu itu, yang satu ibumu itu, dia tangkap putus. Dia nggak bisa ngomong ke siapa-siapa. Nggak mungkin hal Hmm. itu dia sampaikan ke tantenya, nggak mungkin itu dia sampaikan ke neneknya, nggak mungkin itu dia sampaikan ke gurunya. Akhirnya dia memendam itu sendiri, dia masukkan, dia repress ke dalam alam unconscious, sampai dia tidak tahu kenapa kok saya takut komitmen ya. Nah, jawabannya ada di situ. Dan Oh, itu tidak satu dua orang, banyak yang mengalami hal seperti itu. Jadi oke. memang harus diupayakan ketika ada konflik tadi tetap kendalikan emosi dan sebisa mungkin tidak di hadapan anak-anak begitu. Oke. Jadi itulah teman-teman ya, sahabat orang tua muda Indonesia. Jadi ketika Anda itu sedang ada masalah, mungkin ya tidak perlu Anda pamerkan ke anak. Tapi Anda barangkali berantemnya di kamar ya supaya nggak didengar anak ya. Ya karena itu tadi bahaya juga ya ketika anak Anda mendengarkan apa yang Anda sampaikan pada suami atau Anda sampaikan kepada istri, berantem itu ternyata bisa membekas kepada anak kita dan itu biasanya ada aktivitas yang apa ya meresponnya ketika nanti dia dewasa sehingga dia nggak berani berkomitmen, nggak berani mencari pacar, nggak berani mencari suami istri hanya karena kejadian itu dia pernah melihat betapa apa ayahnya dulu pernah dipukul oleh istrinya, oleh ibunya, bahkan mungkin ibunya pernah dipukul oleh suaminya. Nah, ini bahaya ya. Dari tolong jangan lakukan itu pada peristiwa peristiwa seperti itu di hadapan anak Anda. Nah, eh, Mbak Sinta, kalau kebetulan nih ya salah satu dari pasangan kita itu agresif gitu ya. Kira-kira ikhtiar apa sih yang bisa kita lakukan ya untuk mengendalikan orang-orang yang punya sikap agresif itu? Karena kadang-kadang kita sebagai suami gitu kita melihat wah istri saya itu agresif sekali. Nah, apa sih tadi kemarin sudah Anda sampaikan ya, tapi saya ingin diulang lagi itu. Ketika orang itu melihat orang itu agresif, jadi saya sebagai suami harus bagaimana itu kalau istri saya agresif. Bahkan sebaliknya, kalau suaminya agresif, istri itu harus seperti apa? Tolong ini diulang lagi karena ini penting sekali Mbak Sinta. Monggo. Baik, yang pertama adalah biasanya orang agresif itu memang karena punya masalah ya Pak Kus ya gitu. Orang yang Ya. suka ngomel-ngomel, marah-marah itu pasti punya problems. Itu dulu. Jadi apa sih sebenarnya problems utamanya gitu ya. Jadi Hmm. apa sih masalah-masalah yang belum terselesaikan. Nah, ini harus terurai dulu. Apa sih yang sebenarnya belum belum terurai gitu.
Yang kedua adalah memang kemampuan menyelesaikan masalah selain agresif, begitu. Jadi Hmm. seringkali orang tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah, ya. Hmm. Dan hanya agresivitas menjadi satu-satunya cara penyelesaian masalah. Kalau mama nggak marah, ini nggak akan selesai. Nah, itu jadi satu-satunya adalah penyelesaian masalah. Padahal bisa loh dikerjain nggak pakai marah-marah begitu ya. Jadi harus diajarkan cara-cara atau solusi ya, solusi menemukan langkah-langkah penyelesaian masalah yang sifatnya non agresif. Tadi asertif. Bagaimana sih cara menyelesaikan masalah selain masalah agresif? Jadi yang pertama tadi adalah asalnya apa dulu begitu ya, ada problem psikologis apa, ada problem internal apa dalam dirinya gitu, apa sih yang apa dipikirkan gitu sehingga dia perlu atau dia tampilnya agresif. Yang kedua adalah belajar ya mencari solusi selain agresif. Dan yang ketiga Pak Kus, apalagi kalau ini pasangan kita ya, Hmm. senengin begitu ya, beri Hmm. dia ruang untuk menyenangkan dirinya sendiri, apakah itu dengan melakukan hobi ya, melakukan hobi, jadi dia punya sesuatu yang dia alihkan begitu ya dengan hobi, dengan olahraga ya. Olahraga itu sangat bisa menurunkan agresivitas Pak Kus, karena hormon-hormon kita sudah keluar dengan olahraga, Ya, jadi iya, menurun. iya, Dan iya, iya. juga mungkin termasuk hobi ya, apa jalan-jalan refreshing ya. Pacaran berdua ini juga sangat perlu dilakukan Pak Kus. Jadi Hmm. kemudian mengingat kembali sebenarnya komitmen apa yang ada dalam pernikahan. Tetapi siapapun, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ketika dia punya me time ya, dalam quotes and quotes gitu ya, me time di mana dia bisa mengembangkan dirinya, antara lain dia mengaktualisasikan dirinya, Hmm. melakukan hobinya, melakukan hal yang dia sukai, mendapat pencapaian tertentu, maka tingkah laku agresivitas ini dia bisa alihkan, bisa energi untuk bersikap agresif ini bisa tersalurkan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif dan lebih menyenangkan untuk seluruh keluarga. Kalau marah-marah suruh masak aja Pak Kus gitu ya. Jadi nasi goreng gitu ya. Jadi Iya, 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 iya. begitu. Baik. Mbak Sinta, saya kira itu cukup kita sore ini ya, pagi ini sorry, kembali pagi ini. Dan saya ingin memberikan tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Sinta ya, di, terkait dengan Mbak Sinta tadi menyarankan buat kita semua ya, ya saya termasuk belajar tadi ya. Ketika kita pada saat kita ada waktu-waktu berdua yang santai, yang lagi baikan itu, nah disitulah ternyata waktu yang tepat saling menggali tadi ya. Kemarin kamu kok marah kenapa sih sebetulnya gitu kan? Oh, ya kamu sih begini, catet. Kamu sih ngomongin ibu saya catet, ya gitu kan ya. Jadi waktu-waktu lagi santai, lagi happy-happy, tanyakan gitu ya, itu ya jangan sampai Anda nggak tahu pasangan Anda, kenapa Anda malas tanya. Nah tadi kalau orang bilang kan malas bertanya sesat di jalan. Ini bisa sesat terus ini kita dengan pasangan kita. Jadi sarannya Mbak Sian tadi, ketika Anda pada saat-saat happy, tanyakan tentang kenapa sih kemarin kamu kok begitu emosi, apa sih yang menjadi masalah. Dicatat semua yang tidak disukai oleh pasangan kita. Itu. Yang kedua, yang sering yang sudah disampaikan tadi adalah terus belajar. Nah, belajar itu dari mana saja, termasuk dari YouTube seperti ini boleh, dari buku-buku boleh, dari cerita-cerita boleh. Belajar itu adalah belajar untuk kita, untuk kehidupan kita, ya. Bagaimana sih orang itu mengatasi persoalannya? Belajar, ya. Belajar tentang komunikasi, itu belajar komunikasi yang efektif. Oh iya, supaya saya tidak menyinggung istri saya, suami saya harus ngomong seperti itu. Oh, ngomong yang bagus itu seperti itu. Ya kan, ini penting tadi. Nah, yang terakhir tadi yang saya selalu tanyakan, kalau kita ingin pasangan kita itu tidak terlalu agresif ya, sampai terjadi sesuatu ke kita, kita harus bisa ngerem atau ngerem emosi kita ya. Kita harus ini nih sudah pada posisi kalap nih, saya harus mengalah ya. Mengalahnya
bukan berarti Anda mengorbankan harga diri Anda ya, tapi Anda lebih ingin bahwa kehidupan Anda itu utuh ya, utuh sehingga tidak terlukai hanya gara-gara masalah sepele. Nah, Mbak, masalah sepele kadang masalahnya sepele kok bisa sampai begitu ya. Masalahnya sih ya kalau kita lihat kasus di si Rizky dan Lala di Depok kemarin itu kan orang bilang itu kasusnya sepele, tapi bisa membawa luka batin yang terus menerus ya. Coba Rizky sih yang ya tadinya kalau sekarang ini kalau kita tanya di semua media selalu dia aduh nyesel nyesel saya kenapa bisa ada setan apa gitu ya. Nah, ini kan jadi persoalan kita semua ya, persoalan orang-orang yang tidak memahami bahwa ini ada sesuatu yang agresif sehingga saya harus menghindar. Nah, coba kalau kita semua tahu, Anda semua tahu, pasti kejadian-kejadian seperti ini bisa dihindari. Ya, Mbak, jadi tipnya sekali lagi kalau kita ingin memiliki hubungan baik antara suami istri ini sebetulnya kuncinya di mana sih, Mbak Sinta? Kembali lagi sebenarnya Pak Kus ya, kuncinya komunikasi tadi ya. Mengkomunikasikan siapa diri kita, apa yang kita inginkan dari pasangan, apa yang kita tidak sukai dari pasangan, dan kita ingin diperlakukan seperti apa. Nah, sebaliknya kita juga perlu bertanya, begitu ya. Kalau tidak bertanya sesat di jalan tadi ya. Bertanya, apa sih yang disukai oleh pasangan? Apa yang tidak disukai oleh pasangan? Siapa sih pasangan ini sebenarnya, begitu ya? Hal-hal apa yang kemudian membuat dia marah, hal-hal apa yang membuat dia luluh, hal-hal apa yang kemudian membuat dia sedih. Ini juga harus kita pahami dan itu berjalan dalam keseharian. Banyak pernikahan yang kemudian akhirnya runtuh begitu ya karena tidak pernah bicara berdua, bicara hati ke hati. Nah, sibuk dengan mencari uang, membayar cicilan, sibuk dengan sekolah, sibuk dengan membesarkan anak. Padahal ini ada dua hati yang selalu ingin berkomunikasi. Jadi kuncinya di situ, Pak Kus. Menjalin komunikasi baik itu verbal maupun nonverbal yang kemudian bisa menunjukkan atau bisa membuat kita mengenali pasangan kita maupun membuat pasangan mengenali kita. Dan yang kedua tadi memang harus belajar untuk meregulasi emosi. Belajar meregulasi emosi itu bukan hal 1-2 hari yang bisa kita pelajari, harus sering-sering belajar dari dari YouTube, dari buku bacaan, dari orang-orang tua, dari kerabat-kerabat, ya dari tausiah, dari mana saja kita belajar bagaimana sih meregulasi emosi. Dan tadi belajar bagaimana ketika kita berada pada kondisi-kondisi kritis gitu, apa yang harus kita lakukan begitu ya. Ketika kita menghadapi pasangan kita kemudian bersikap agresif, ketika kita menghadapi pasangan bersikap submisif ya, kita harus apa? Nah, itu yang harus kita pelajari. Kuncinya adalah komunikasi dan terus belajar. Jadi pernikahan itu adalah pembelajaran seumur hidup dan kita berubah, pasangan kita juga berubah. Mungkin itu, Pak Kus. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Ya, sahabat orang tua muda Indonesia yang saya cintai, saya hormati, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Salah satu pembelajaran kita tentang bagaimana kita membuat hubungan kita suami istri itu menjadi langgeng. Satu yang disampaikan, yang diinginkan atau disampaikan oleh Mbak Sinta, psikolog kita, yaitu komunikasi, komunikasi, dan komunikasi. Untuk itu, Anda ikutin terus di channel saya, Civikus. Saya berharap Anda pasti akan bisa menjadi hubungan yang baik keluarga Anda bisa mendidik anak Anda dengan baik, dan saya yakin channel ini cukup punya arti bagi kehidupan Anda ke depan. Untuk itu, saya tolong bantu share, subscribe, dan like ya. Dan kalau Anda ada pertanyaan, silakan chat di komen di bawah ini di channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.